Dia tuh ada karya jurnalistik di sini, pemaknaan lirik lagu Mati Muda, analisis semiotika karya grup musik kelompok penerbang roket. Itu informasi menarik. Apa? Lu pernah nyobain, ini teknologi baru ya. Sebenarnya teknologi ini udah agak lama, namanya Hume.ai. Hume.ai. Hum.ai. Dia itu muncul sebelum ada OpenAI, ChatGPT. ChatGPT, oke. Bedanya dia berbentuk audio. Oh, Mau gue demoin gak? boleh. Bayar. Nah, kurang ajar. Google Search yang selama ini lu lihat, menurut data terakhir itu semua dari 100% orang yang buka Google Search, hanya 40% yang klik. Wow. Iya. Ini ada hubungannya dengan misinformation, ada too much information, dan ada yang muncul baru namanya AI Search, itu nama istilahnya itu Perplexity AI. Ini menarik ya, jadi ada satu film berjudul Vina. Iya. Dalam 7 hari ya, film dalam 7 hari atau film apa gitu ya. Vina 7 hari, 7 Dalam 7 malam. hari kalau gak salah ya, dalam 7 hari. Viral lah pokoknya lah. Itu videonya belum viral dulu. Videonya Sebelum viral. Videonya, filmnya tayang. Setelah itu banyak orang mengungkit. Jangan ingkari janji. Ya sih. Kayak Itu gue ingat udah lagunya. lagu dari Gigi. Ya. Janji. Slang lu. Janji kan terakhirnya janji. Oh iya, kalau Dari janji gigi. Benar. Kenapa nyanyiin lagu ini An? Ini lagu di request sama An dari 3 hari yang lalu. Gue ngelemparnya enak. Enak banget tuh dari tadi kelempar bulu. Ya, ketemu lagi di acara Radio KW. Bareng gua sama Anu, bareng gua Anu dan AA-nya Anu. Anu. Kita masih relate dengan minggu kemarin. Kita akan ngebahas. Betul. Lagu-lagu Apa kek, yang ya? Kita ngebahas lagu-lagu. berkaitan dengan kondisi kita yang sekarang ini. Betul. Negara, maksud negara. Kita juga masih akan ngebahas dengan pedas lirik-lirik lagu dan lagu-lagu yang ada di luar sana. Yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas. Tapi ya semua ini interpretasi kita. Betul. Ya kan? Pun dengan komen-komen Aan yang suka jahat. Ya, itu interpretasi boleh. dia. Boleh lah. Kritikan-kritikan Aan terhadap pemerintah itu kata dia. Ya kan? Saya cuma membantu dia mengeluarkan apa unek-uneknya. Gue pulang gak sendiri. Jadi ini kan kita ngomong berdasarkan apa yang kita rasakan, alami ya kan. Betul. Dan yang kita baca. Betul. Kalau ada lagi-lagi. kalau ada yang tersinggung ya janganlah. Salahin Anu. Janganlah. Jangan tersinggung, mendingan Anda ngiklan di sini. Betul. Ya kan? Oke, An, kenapa orkes sakit hati? Ini lagunya slang bukan? Iya, lagunya slang. Nah, ini tujuan dia juga untuk mengekspresikan rasa sakit hatinya si seseorang gitu loh terhadap dan kekecewaannya terhadap sesuatu. Misalnya dia cinta dengan seseorang dikhianatin atau dia mungkin merasa ya kalau mungkin dengan kondisi sekarang ya kita sebagai rakyat mungkin merasa dikhianatin dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin enggak pro Janji rakyat. pemerintah. Ya, betul. Lu merasa dihianati enggak? Bisa. Enggak, secara dia mah langsung. pasti enggak. Kok Dia enggak sih pemerintah ya? soalnya. Hah? Kok enggak sih ya? Lu iya ya? Ya aja dong. Apa yang menurut lu janji pemerintah yang dihianati? Gua jebak lu. Iya. Gini no, kan kita bayar pajak. Tapi kok banyak kita yang dikorupsi orang. Wih. Tapi kan duit orang kan, bukan duit lu. Duit gua no, gua bayar pajak no. Beli motor, bayar pajak. Bayar pajak. Tiap tahun bayar pajak. Beli makanan, ada PPN-nya. Terus ini itu ada. Nah itu contoh tapi kecilnya. korupsi itu buat lu dampaknya apa? Ya langsung banget sih enggak no. Cuman secara gak langsung bisa lama-lama. Lu deh gantian. Enggak, tapi itu ya, itu tuh pertanyaan sulit loh. Lo. Sekarang gini, banyak orang bilang, korupsi tuh gini, korupsi tuh gini. Iya. Kita tanya, sekarang orang korupsi, dampaknya apa buat lo? Ya. Lu apa? Gue, Ya. banyak. Ya, apa? Gara-gara Jadi korupsi. contoh. Gara-gara korupsi. Ya. Gara-gara korupsi. Ya. Orang kaya makin banyak. Betul. Orang kaya makin banyak. banyak. Banyak beli mobil. Nah. Banyak beli mobil turun ke jalan semua. Iya. Macet di mana-mana. Macet di mana. Oke. Nah, uang yang dikorupsi itu uang infrastruktur misalnya. Kalau misalnya tukang parkir jadi lahannya gimana? Kan banyak yang parkir. Enggak, tar dulu ini ngomongin gue dulu kan. Iya. Kalau lu tukang parkir iya. Iya. Gue tahu itu. maksud gue dampak korupsi kalau misalnya lu Iya. tanya ke gue gitu, dampaknya apa sih nu buat gue gitu ya. Buat gue ya itu. Begitu banyak orang koruptor yang baru-baru gitu ya,
dia beli kekayaan lah segala macem gitu. Mobil turun ke jalan lah misalnya. Lu bayangin kita yang kerja nih gitu ya. Udah ngantri panjang, mobil makin banyak. Ditambah lagi mobil dengan iring-iringan yang gak jelas mobilnya siapa. Jelas ya. Kan? Konvoy gak Ini jelas. yang terjadi chaos gitu loh. Iya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat infrastruktur. Mobilnya tambah banyak, jalannya nggak tambah banyak. Ya Makin kan? sempit. Mobilnya tambah banyak, kekayaannya tambah banyak, hartanya tambah banyak, terus luxury di rumahnya tambah banyak, jalur-jalur kabel tambah banyak, semrawut di mana-mana. Iya. Sampai ada yang meninggal kena kabel dan lain-lain. Betul, kesetrum listrik. Belum lagi kalau kita lihat infrastruktur, ini kita, nah gue pernah ngebaca satu berita gitu ya. Dia ngomong, bukan berita, video di salah satu dialog gitulah. Dia bilang gini, tolong jangan lihat Jakarta sebagai Indonesia. Indonesia itu bukan Jakarta. Jadi lihatnya apa? Jakarta itu bagian dari Indonesia. Betul. Nah artinya kita harus ngomong itu holistik. Kita harus ngomong luas gitu. Negara kita kan negara katanya berapa ribu pulau? 13.000. Banyak. Ya kan? Lebih katanya. 13.000. Iya, kurang lebih. Kalau belum dikorupsi ya. Pulaunya mau dikorupsi. Iya, Ya kan ada kita jual nggak beli tahu, pulau. ya Iya, kan? ada jual beli pulau. Nggak tahu. Tapi banyak orang yang bilang, oke, orang kaya makin banyak. Dia beli mobil, kan yang jual mobil jadi laku. Terus lahan parkir ada, Nah, yang ini- tugas parkir juga ada yang laku. Bukan, ini Tapi itu pembelajaran. bentuk yang diuntungkan secara kecil ya, mikro berarti ya. Enggak, gini. Kalau lu tadi ngebahas tukang Ada yang parkir bilang gitu ya, misalnya. Tukang parkir, ada Mobil. lahan kosong. Wah dia korupsi lahan jadi tukang parkir, kan gitu kan? Enggak, Dia ada korupsi. yang jual mobil di showroom, yang jualnya karyawannya jadi banyak, Betul, Ya kan? tapi gini karyawannya emang dapat uang dari jual mobil. kan digaji. Iya dapat gaji kan, bukan Iya. dapat dari jual mobil kan? Oh iya, Iya, secara nggak langsung kan. enggak juga lah. Kalau nggak ada penjualan kan biasanya nggak marketing. Lu nggak pernah itu. dengar gini nggak? Ada satu showroom nggak kejual mobil, karyawannya nggak digaji. Ada? Di mana? Pernah di mana ya? Nggak ada. Nggak nyampe target kalau nggak Nggak salah. ada. Nggak nyampe target itu kan, ya artinya gini, itu prosesnya panjang lah. Tapi kalau kita mau holistiknya, kita bicaranya gini. Orang kaya beli mobil, yang diuntungkan siapa? Pengusaha dong, importir. Jadi orang kaya tuh harus berteman dengan orang kaya. Oh. Jadi makin kaya gitu. Nah kalau lu kan tukang parkir, Ya. ya kan? Ya temenannya apa tukang parkir? Ya kan tuh tadi Oh, ngomong iya, tukang iya, parkir. Ya kan ada yang menyuarakan seperti itu. Tukang parkir juga bukan masalah gini. Bukan masalah kemudian gara-gara korupsi mobil banyak jadi mobil parkir di Indomart kan. Itu orang miskin. Orang kaya tuh gak ke Indomart masalahnya kan Iya gitu. betul. Nah itu jadi jangan diputar balik ya kan. Ya. Tolong di blur yang tadi. Ya tapi itu korupsi, maksudnya korupsi itu merajalolo. Tapi kan Indomart, Alfamart kan cuma dari kota-kota besar ya kan. Nah, kita nggak bicara misalnya di Kepulauan Aru di Ya. ujung desa sana gitu kan. Ada warung gimana? Di wilayah 3T terluar. Terpinggir. Apalah itu ya kan. Kayaknya Perbatasan. 2T lagi, silakan dicari aja. 2T lagi pokoknya waktu di sidang kasusnya Kominfo tuh ada tuh 3T. Iya, Kan? iya. Itu kan kasus korupsi juga gitu. Iya. Merugikan siapa? Merugikan semua kok gitu. Ya itulah makanya jangan korupsian. Nah itu kan janji pemerintah. Ya, Nah, yang kira-kira ada apa dituangkan lagi, dalam Sian? lagunya si Slang ini. Jadi orkes sakit hati. Nah kira-kira apa lagi Sian? Ya gara-gara itu juga makin banyak orang yang hidupnya hedon kalau misalnya korupsi ya. Itu enggak lah, itu bisa menang judi. Hah? Menang judi. Oh iya juga Menang judi ya. kan dia nggak punya uang tiba-tiba menang judi. Wah beli apa segala macam gini. Ujung-ujung stres stroke mati muda dong. Mati muda. Iya kayak ujungnya. lagu kelompok penerbang roket Yes. nih, mati muda. Tapi itu juga kalau nggak salah ada yang bilang nih teman gue namanya Anugrah. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah lirik lagu mati muda itu mempunyai makna yang terkait dengan tawuran Ya. antar pelajar dilihat dari realitis motivasi terhadap pembaca seperti itu. Betul. Katanya begitu tuh kata teman gue yang Anugrah ya. Iya karena kalau lu search Google judul lagu itu akan muncul penelitiannya. Wih. Jadi ada di satu, gue lupa dia, ntar gue buka ini ya Google ya. Karena kan kita kan Zionis ya jadi. Jangan sembarangan lu ntar orang menganggap lo itu lagi. Enggak, gue enggak. Gue yang ngomong. Kan gue juga bilang. Yoi. Jangan dong. Kan sekarang karena PDN itu jadi nggak nyala itu pasti. Gue sih mendingan sekarang pakai elo aja. Udah tutup ya. Udah tutup. Duh ampun.
Ada banyak ketutupnya. Banyak banget materinya. Ya mungkin rantainya seperti ya itu ya, banyak teman-teman yang mati muda ataupun dengan pola hidup yang tidak sehat gara-gara kebanyakan duit, atau mungkin lo bilang tadi judi online, stres, pikirin akhirnya dipinjol. Iya. Kejadian kloter. Nih apa kalau lihat nih ya di apa salah satu Universitas Profesor Dr. Mustopo Yang beragama. yang beragama ya. Iya, Yang tidak beragama berarti bukan universitas. Ya apa dong? Dia tuh ada karya jurnalistik di sini, pemaknaan lirik lagu Mati Muda, analisis semiotika karya grup musik kelompok penerbang roket. Wih. Ini skripsi loh. Wih, dibikin skripsi. Jadikan skripsi. Oke, keren kan? ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana lirik lagu Mati Muda mempunyai makna yang terkait dengan tawuran antar pelajar. Nah itu juga Gitu. ada. Dia secara semiotika melihatnya seperti itu. Betul. Itu ya fine lah gitu ya. Tapi kan tawuran gitu. Ini kan perubahan pola pikir. Ya. Perubahan Pemicu lo tahu kenapa? pemicu apa? Pemicu tawuran kayak gitu. Gak tahu, lu tanya aja sama dia nih. Nggak nih ya, gue juga pernah baca dan Ah. beberapa teman gue juga pernah cerita, teman-teman anak psikologi. Dia bilang gitu, ini Oh gitu. cikal bakalnya juga bukan hanya ketemu bergesekan di jalanan atau di mana atau di luar rumah. Tapi intinya salah satunya ada di rumah juga. Gua minum dulu ah. Ya gitu kan, ada sponsornya nggak? Belum ya? Ya Udah nih. berikan ya siapa tahu. Buat teman-teman sponsor, biar ada Kapal mereknya. bukan berapi. Ya, nyala bangku. Salah satunya adalah dari kehidupan mereka yang kecil aja dulu. Akhirnya terbawa dengan di lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis. Keluarnya juga melempeskan, akhirnya Keberatan. keberatan kan, ini pendapat dari mereka. Menurut gua keberatan. Gym dong, kata lo anak gym gimana sih? Jimbaran gua. Jimbaran, oke. Akhirnya berimbas keluar gitu. Jadi unek-uneknya dia nggak puas di rumah, dilampiasin di luar. Oke. Salah satunya begitu. Ini Gak tahu ya salah 5, salah 9-nya gue gak tahu. Curhatannya Aan ya. Ya, betul. Tapi gua bukan curhatan gue, gue baca dan teman-teman juga Betul. bercerita seperti itu. Gue adalah salah satu orang yang menolak apapun yang terjadi di luar buruk itu asalnya dari keluarga dan pendidikan keluarga. Heeh. Atau misalnya broken home. Oke. Gue nggak setuju. Gue Nggak salah setuju, satu orang oke, yang nggak setuju. oke. Apa Kita tuh? harus lihat realita. Oke. Realitanya gini, mau lu di rumah, mau lu di luar rumah, informasi itu menghampiri lu. Dan lu bisa mencari informasi itu di mana. Oh dengan era sekarang yang ada Betul. gadget, Lu di rumah mungkin internet. kan sekarang gini juga. Ada juga keluarga yang baik-baik aja. Ya, Di luarnya bunuh-bunuhan. ada. Ada juga kan. Ada. Nah artinya jadi kita nggak bisa bikin stereotype nih. Oke. Bahwa di rumah nggak benar pasti di luar gitu. Nggak juga Oke. gitu. Karena kan ruang lingkungan itu sekarang udah nggak bisa ngomongin lingkungan terkecil adalah keluarga. Nggak bisa Nggak kalau bisa. menurut gua ya. Ya karena sekarang udah era digital Karena itu udah ya, internet digital itu ya. gitu. Keluarga adalah lingkungan paling dekat. Enggak juga, handphone lu adalah lingkungan paling dekat. Iya. Itu kan gadget lu adalah lingkungan paling dekat. Nah itulah sumbernya kalau menurut gua. Bangun tidur, kucuk. Handphone. Iya. Belum cuci. Aan kan bangun tidur buka YouTube. Ya. Gitu. Kalau gue mau bukan tidur buka mata dulu ya. Dia langsung buka YouTube. Sampai gini buka YouTube. Tapi tidur. Gitu. Jadi kalau menurut gue lingkungan itu ya di sana gitu. Nah kembali ke Mati Muda, dia Iya. kan ngomong tentang mau jadi apa kata dia. Anak-anak mati muda gitu ya Mau jadi apa. dokter misalnya. Betul. Nah mau jadi apa nih menarik kalau kita relate sama yang tadi korupsi. Iya. Mau jadi apa? negara Lu kita? gak bisa jadi apa-apa. Ya, kok bisa Karena sih lu gitu? bukan keluarga kami. Ya. Berarti memang benar ya, memperkaya sendiri dan golongan. Aduh. Iyalah, kan gini, gua nge-quote satu politisinya Nasdem, Mbak Yuni kalau nggak salah ya, kalau nggak salah namanya. Kalau salah yang Salah? enggak berarti. Ya Mbak Yana. Ya, dia bilang ini ngerelate dengan salah satu komika yang lagi tenar sekarang, lagi hot lah, Ya, bukan lagi tenar ya, si dia Om udah Panji. tenar dari lama lah. Namanya Panji, Ya. Dulu siaran juga tuh dulu, iya. zaman kita. Bandung ya. Ya. Radio Bandung. Panji ini dia kan kemana-mana tuh. Nah satu hari dia dikumpulkan di satu dialog. Si Mbak Yuni ngomong, dinasti politik itu dinasti kekayaan atau dinasti politik lah ya. Oke. Itu selalu ada di mana-mana. Menurut dia ya. Ini Menurut- quote-nya dia. Quote-nya Mbak Yuni. Itu ada di mana-mana. Yang kita hindari adalah KKN-nya. Duh. Gua somehow Kuliah kerja nyata. agak-agak setuju dikit lah. Gitu. Kok agak-agak setuju dikit. Dikit. Lah. Enggak setuju sekalian gitu loh. Enggak lah. Gue kan action value. Walah, Serah gua dong. lah. Nah Terus? jadi memang KKN yang kemudian merugikan gitu. Banget ya. Dinasti politiknya emang gak etis kalau menurut gua. Ya. Ya, gak etis aja lah. Gitu. Tapi KKN yang kemudian merugikan Ya. gitu. KKN. Dengan cara-cara yang gak benar. Dengan
ya lu bukan golongan gua. Iya, Itu iya, KKN lah. Ya tapi nggak apa ya. Kalau kayak gitu kita nggak lepas daripada mafia hukum dong. Seperti lagu Navikula ini kan. Mafia Gila, hukum itu menurut gua mah itu liriknya keren loh. Coba ada lihat liriknya. ada. Gua punya komputer nih. Oh iya dong. Buat apa ada komputer? Gimana lagunya? Mafia hukum saja. Tuh, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Tuh. Mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Oh ini ngulang doang ini ya? Iya ngulang doang. Oh, Jadi intinya. Gue mikirnya kan beda. Gue bacain semua. Ya. Intinya tujuan si anak band ini bikin lagu ini adalah ya seperti yang udah-udah tadi. Om Iwan. Terus teman-teman yang lain tuh menyuarakan Minggu hati kemarin, mereka. minggu kemarin. Minggu kemarin. Menyuarakan hati mereka gitu loh. Jadi tujuan lagu itu dibuat untuk dia protes gitu loh. Kok ketidakadilan seperti hukum itu mengajak pendengar untuk bergerak. Ayo kita bisa melawan kok dengan cara yang baik terutama gitu loh. Enggak sih. Enggak Kalau menurut apanya? gua, enggak. Maksudnya kalau dari lirik dia ya, Ah. dia nggak ngajak, dia cuma ngasih tahu. Iya, lu Iya, kamu maksudnya- nih, Kalau ngajak kan, ayo kita turun gitu loh nggak harus ngajak. kata-kata ayo dong. Lah enggak, sekarang mafia hukum aja. Itu apa? Ajakannya di mana? Ya, ajak untuk menyuarakan tetap keadilan harus ditegakkan dong. Maksudnya begitu. Enggak, dia cuma motret doang. Ini potret nih. Potret negara Bahwa nih. mafia hukum aja. Gitu. Potret aja, dia nggak nyuruh gitu. Contoh nih ya, ada kalimat gini. Tertangkap bercinta dihukum penjara. Wih, Korupsi berjuta masih berkuasa. Wih. Nah, ini kan nggak ada ajakannya. Masa ngajak Apa tadi, berkorupsi kan tertangkap enggak? bercinta? Nah ini kan cuma potret aja, dia motret keadaan. Tapi tertangkap bercinta di hukum Tertangkap, penjara. bercinta dihukum penjara. Ketahuan yang selingkuh yang kemarin ya. Hah? Yang mana? Pejabat-pejabat selingkuh. Yang baru dipecat itu? Iya. Di sidang DKPP? Iya. Baru kan tahu kan. Gue mau komen sedikit nih kepada ibu anggota hakim DKPP. Iya. Keren sekali ibu membacakan semuanya secara detail. Sampai dia ke dokter. Wah, ke dokter ngapain ya? Itu sampai itu pengacaranya kayaknya perwakilan pengacaranya bilang permisi bu, permisi gitu. Di sidang loh, bukan permisi. Ibu hakim maksudnya keberatan kayak apa kayak. Permisi, lu mau ke toilet lu ke permisi. Iya gila itu. Wow. Itu Cocok sama liriknya itu. luar biasa, Cocok ya luar kan? biasa. Kenapa Tapi dia nggak di penjara. Dia cuma dipecat. Tapi kan malunya sekujur tubuh kalau itu. Mesti harus dipecat. Iya. Enggak kalau menurut gua harusnya dipenjara juga, kenapa maksud berita-berita gini tuh nggak diviralin gitu. Si ibu hakim itu diviralin, diputar 17 kali di video TikTok gitu kan. Jadi biar semua orang tuh tahu, aware gitu loh. Karena mulai deh, ntar gua ini loh Karena follow kayak lu. gitu-gitu kan maksudnya harus diberikan social punishment lah gitu. Iya. Oh iya, jangan viral, jangan viral. Jangan. Tangkap ke polisi lagi. Halo Kapolda Sumut. Ya. Tahu aja. Gimana Kapolda Sumut jadi gitu? Ya itu makanya lu kalau jadi ojek online tuh jangan deket-deket bandara tuh, hati-hati juga. Iya. Duh, gila. Mungkin Iya, nanti iya. bandara jadi partnya instansi lah gitu, Iya, untuk mencari betul. menambah uang. Tapi kan itu nggak sehat. Iya. Tapi di Cikarang aman lah ya, Nu ya. Nggak tahu ya. Secara kita tahu ada lapangan udara, Iya. ada ya itulah ya, Iya. itu lagi gitu beda. Kan ada ininya ada titik poinnya. Kalau yang online di sini Kalau itu nggak boleh katanya. udah nggak boleh. Tapi lucu, gue tuh nge-tweet ya. Ah. Wah gue kayak bangga gitu nge-tweet. Wih, Ya. Biasa aja padahal. Jadi gue nge-tweetnya gini. Apa ya? Gue nge-tweet apa ya? Lah? Oh ini nih. Ntar gue inget-inget dulu. Lah, gimana? Di Indonesia tuh yang salah bikin video minta maaf. Kayak si itu dong. Korban Iya. itu bikin video salah paham. Jadi kita nih Iya, ya, di Konoha nih. Konoha. Terus gue bilang lagi, lepas dari masalah siapa yang salah, ada tindakan pemukulan. Waduh. Itu tuh udah ranahnya pidana. Dimanapun lu baca KUHP di Indonesia, pemukulan kekerasan dengan fisik itu pidana, ancamannya gitu. Nah, oke lah masalah salah pahamnya, oke lu minta maaf Iya. gitu kan. Tapi kan pemukulan itu kan pidana. Gitu. Nggak bisa diselesaikan dengan amplop, dengan minta maaf maksudnya. Kan tahu. Nggak bisa diselesaikan. Pak, dibantu Pak. Iya, enggak gitu ngomongnya. Gini Pak. Oh, ya. Oh iya. Klik baju hitam jadi gak kelihatan. Lagu apa yang baru? Iya. Lagu ini kita kayaknya udah jengah nih.
udah jengah dengan kondisi politik ini. Akhirnya keluarlah dengan teman-teman pas band. Gue jengah gitu. Jengah tuh lagunya apa? Pas band ya? Ya, jengah. Itu Gitu. ngomongin apa? Ya mengungkapkan perasaan mereka tentang kejengahan mereka, frustasi dan lelah gitu dengan situasi sosial politik yang nggak ada kunjung membaik, Nu. Dia ngomongin politik kan, jangan gitu kan? Oh, itu siapa dong? Dia ngomongin tuh, kita saksi, semua orang ingin bicara. Oh, benar. Melaknat kebenaran. Wah. Kan? Bener kan? Miliknya hanya miliknya. Nah, kan? Ini, ya apa ya? Bukan anti sosial ya. Dia potret sosial sama juga sih. Iya. Pas band. Ya mungkin karena dia kan band indie. Ya. Terus keras gitu kan. Tapi dia tuh dosen-dosen kan kalau nggak salah. Ya, Dosen di manaan? ngajar di UNPAS kalau nggak salah. Unpas. Nah, Jurusan? gue nggak tahu karena gue oke. bukan muridnya. Oke. Salah Itu ya, satunya. pas band. Yang jelas masih tetap ngajar musik. Sandi. Katanya lu nggak tahu ngajar apa, terus lu bilang ngajar Lah musik. kan yang di UNPAS gue nggak tahu. Kalau yang di yang lain mah gue tahu. Sandi tuh ngajar di mana ya? Jakarta ada, Bandung ada. Dulu sempat di Studio 5. Studio 5 ya. Yang nggak tahu Studio 5 Ada di Bandung. sama gua. Apaan sih lo? Lo tahu juga ah. Tahu gua taunya Studio 34 tuh enggak? Oh, Orang 34. se-Indonesia nggak ada yang tahu tapi gua tahu itu Studio 34. Tempatnya sih. Maaf informasi lokal. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagu berikutnya. Lagu berikutnya apa? Nggak ada, Nggak yang ada terakhir dong. di Jengah ini. Nah, gue mau nanya sama lu sekarang nih. Loh, Ini jangan kan ditanya kita udah nggak lagi. ngebahas lagu nih ya kan. Ah. Tadi kan kita bahas Orkes Sakit Hati. Sakit hati. Nah, gue tanya sama lu sakit hatinya apa? Karena Ya. kan janji pemerintah Ya, katanya kan. betul. Padahal lu nggak tahu juga janjinya yang mana kan? Banyak. tapi Saking lu- banyaknya gue nggak tahu gitu. Kalau gue DPR-an, Ah. gue akan nanya janji mana sih yang gue lupain sama lu? ada, yang gue gimana? buka internet rekam jejak lo kampanye ini. Nah, yang mana? Ada lah gitu loh. Gitu, itu kadang-kadang teman-teman maksud gue gini, kita juga nggak bisa yang kayak minggu kemarin kita bilang lah, kita nggak bisa tong kosong juga. Iya, Lu ngomong harus tahu konteksnya. betul. Lu ngomong harus tahu menempatkan reasoningnya di mana. Cia. Jadi Oke, lu boleh oke. marah, Nah. tapi kalau lu ditanya kayak tadi, wah gue nggak suka sama pemerintah gini-gini, terus gue tanya, nggak sukanya di sebelah mana? Cia. Dan lu nggak tahu, wah lu salah tuh. Ya, memang harus tuh. Lu salah. Gue ingatnya salah satu yang DP 0%, terus DP 0%, Ya. itu kan pemerintah. siapa dong? Itu pemerintah daerah. Oh iya, iya. Bedain Kan ah. pemerintah juga ah. Tapi kan daerah. Ya, Lu daerah. kan bukan daerah Jakarta juga tinggalnya. Lu ngapain lu ngurusin Jakarta? Gue baru pindah lagi. Gue baru pindah Ampun, kemarin ampun. Jakarta. Yang gini-gini Enak nih, aja lu. Yang gini-gini yang korupsi nih. Cie. Hidup untuk Depok. Cielah. Lu juga Depok sama lu. Iya kalau tetanggaan. gua mah gak ngomongin itu 0%. Ah, iya. Siap. Gue sih cuma pengen jadi wali kota aja sebenarnya. Kalau saya jadi wali kota Depok, saya janjikan Sawangan akan beda sendiri kotanya. Hidup Karena Sawangan tidak pernah diurusin sama kita Depok. Bener tuh, bener. Geluh Betul. adek gue di Sawangan ngeluh. Iya. Adek gue di Sawangan. Enggak, maksudnya gini, daerah gue Sawangan ya. Ini Adek gue informasi Sawangan. lokal buat Sawanganers ya. Iya Sawangan. Adek gue Sawangan loh. Adek gue Sawangan. Sawangan itu pertumbuhan perumahannya gila loh. Gokil. Di Besar. belakangnya ada apalah Cipaganti ya kan. X-Trans, oh bukan. Itu travel. Travel. Ada sih. Ya ada itulah gitu ya. Perumahan-perumahan elit lah yang gede-gede yang jalannya ada boulevard. Katanya ya. kelompok ke Ciputra juga buka di situ Ciputra lahannya. ya kan. Banyak lah gitu. Tapi jalannya kecil bos. Jalannya Iya. kecil bos. Iya. Ya kan? Iprit. Dua mobil tuh pet-petan. Iya. Yang gak empet-empetan banget lah. Tapi kalau dua mobil itu lewat, ada laler di tengahnya, mati tuh laler. Saking sempitnya. Nah kalau gua kritik pemerintah ya kayak gitu sebenarnya. Ya, harapan lo buat kedepannya buat Sawangan gimana? Gue akan kasih satu informasi Iya, betul. Gue akan kasih satu informasi menarik. Apa? Lu pernah nyobain, ini teknologi baru ya. Sebenarnya teknologi ini udah agak lama. Namanya Hume.ai. Hume.ai. Hum.ai. Dia itu muncul sebelum ada OpenAI, ChatGPT. ChatGPT, oke. Bedanya dia berbentuk audio. Oh, Mau gue demoin nggak? boleh. Bayar. Nah, kurang ajar. Gue demoin ya. Nah, coba. Jangan kaget. Apa dong? Lu kan orang kampung belum pernah lihat Iya. beginian. Ada sih. Jangan kaget. Ya, gue ngomong nih. Hello. Mana? All right, money it is. Hey there. How are you? I'm picking up on. I'm doing well, thanks. Weh, Oke. itu orang How about beneran. you? I'm sensing a bit of confusion and interest in your voice.
Yeah, sorry my friend is a little bit dizzy. No, gak dijawab No sama worries dia. at all. Oh iya ya. Life gets hectic sometimes. Oh, sorry about that. Dan dia bisa ngomong sendiri. Oh ya? Iya. Kalau kita misalnya ini ya, gua stop dulu, kita start lagi. Gua ngomong dulu nih. Tell me about AI and Google search and search by AI. All right, let's dive into the world of AI and search engines. I can sense your focus and determination on this topic. Oh iya kayak orang bener. So give me a moment while I gather some up-to-date information for you. Yes. Ini Wow. ini cuma contoh. Nah, jadi ya, teman-teman yang belum pernah coba Hume AI. Hume AI, Dan boleh, dia boleh juga tuh. dia juga open source. Open source. Sayangnya dia masih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sayangnya. Bahasa Jawa nggak Bahasa ada. Jawa belum Bahasa Sunda bisa. besok, bahasa Sunda. bisa. Kalau dia bahasa Indonesia, kalau kita maksain dia bahasa Indonesia, dia ngomong gini, hello apa kabar? Kalau bahasa Sunda, Kalau- cuma aing gitu. Kumaha ada emang gitu. Ya gitu-gitu. Tapi ini good things karena kalau lu mau belajar gitu ya, mau nanya-nanya, lu malas ketik gitu, lu bisa di sana, lu ngobrol, lu Kayak praktis teman bahasa kita Inggris ngobrol lu. ya? Misalnya lu mau praktis bahasa Inggris gitu Oh ya, iya. lu bisa ke sana gitu. Nah, so ini adalah hal-hal yang sebenarnya teknologi itu udah di mana-mana. Iya. Kalau lu nggak sempat buka itu, kalau lu nggak catch up dengan teknologi, kayaknya kita bakal tertinggal nih. Iya betul betul. Makanya itu salah satu info yang akan kita reveal, yang kita reveal hari ini gitu Iya. ya. Nextnya akan ada sesuatu yang menarik karena Google Search Oke. yang selama ini lu lihat, menurut data terakhir itu semua dari 100% orang yang buka Google Search hanya 40% yang klik. Wow. Iya. Ini ada hubungannya dengan misinformation, ada too much information, dan ada yang muncul baru namanya AI search. Itu nama istilahnya itu perplexity AI, Oh. perplexity search. Teman-teman bisa lihat. Ayo kita gunakan teknologi yang ada, Dengan selama baik yang itu benar, gratis ya. dan ya gunakan untuk yang benar Iya, lah iya. gitu. Buat Itu teman-teman yang bergerak di dunia sini enak banget tuh, banyak kebantu ya kadang-kadang ya. Suno ya. perplexity itu ya salah satunya. Dia nggak akan bikin sebuah hoax karena dia memvalidasi semua pemberitaan, semua berita itu dia validasi dan dia bikin kesimpulan dari situ. Itu buat teman-teman yang riset, yang lagi bikin skripsi gitu ya. Widih. Silakan gunakan. Lucu Mumpung tuh. kalian lagi liburan kan sekarang kan? Iya. Lagi liburan sambil dengerin kita Daripada ngomong gabut gitu kan. ya. Terus Pakai ya. ngapain kek ya kan? Ya. Tolonglah. Oke. Gitu. Oke. Tanya? Apanya? Finalnya dong. Astaga, iya gue lupa. Oke. Sebuah pemberitaan yang lu ngikutin gak sih? Yang mana dulunya? Yang Vina Cirebon. Oh iya. Ngikutin? Dikit. Nah, anak kan cerita. Nah enak aja kurang aja. Kan lu ngikutin. Ngikutin tapi gak dari awal. Ya, Udah emang terakhirnya aja udah ketangkep. Kalau dari awal ngikutin gak akan terjadi pembunuhan An. Gimana sih lu? Kan lu juga yang share kemarin. Ayo langsung. Ini menarik ya. Jadi ada satu film berjudul Vina. Iya. Dalam 7 hari ya. Film dalam 7 hari atau film apa Ya, gitu ya. Vina 7 hari. 7 Dalam 7 hari malam. kalau gak salah ya. Dalam 7 hari. Viral lah pokoknya lah. Itu videonya belum viral dulu. Videonya Sebelum viral. filmnya tayang. Setelah itu banyak orang mengungkit tentang kasus sebenarnya Iya. gitu. Karena ini diangkat dari cerita nyata. Betul. Ternyata muncullah kemudian 8 tahun setelah pembunuhan update dari kasusnya. Update dari kasusnya muncul nama Peggy Wah, Perong. iya. Ya kita taunya Aan Perong. Anjir. Terus yang sekarang rame itu adalah sidangnya sekarang masuk di pra peradilan. Betul. Kata tim pengacaranya, nah ini tim pengacaranya Peggy Setiawan bareng sama pengacara adik-adik yang udah divonis gitu ya 8 tahun yang lalu. Itu kumpul ketemu Pradi, Bang Oto. Oh. Nah Bang Oto turunlah dengan teman-temannya gitu ya. Sekarang lagi pra peradilan di Bandung untuk menggugat Polda. Nah ini menarik nih An. Karena banyak banget hal-hal yang mungkin kita kalau nggak tahu secara hukum ya. Lu tiba-tiba diculik nih gitu kan. Oh gue mah seneng-seneng aja gitu. Malah lu Udah udah, deh. gue Nggak ada khawatir kasus lu dong. gila aja lu. Gila lu. Udah gitu kalau gue. Ya maksudnya kalau tiba-tiba lu Lu temen diberhentikan. lu banyak mata. Kalau lu tiba-tiba diculik. Atau lu jadi tersangka gitu ya. Wih, Didi. Nah itu ada prosesnya ternyata. Iya. Karena Itu ini bisa imbas lihat dari yang dulu-dulu nih banyak salah tangkap nu. Gue gak ngomong ya Pak. Iya, loh gue kenyataan loh. Bener. Gue gak ngomong. Bener. Pak, nanti saya ikut dia Pak ya.
Salah tangkap tuh gini. KPK tuh 3 kali membebaskan tersangka karena salah tangkap. Sebenarnya bukan salah tangkap, ada prosedur di mana orang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ibaratnya nih ginian, lu suatu hari tiba-tiba foto lu dipajang sama polisi jadi DPO dan lu jadi tersangka. Tapi lu gak pernah ketemu polisi sama sekali. Nah itu gak boleh. Karena menjadi tersangka tuh lu harus pernah dulu dihadirkan sebagai saksi, ditanya-tanya di BAP dan lain-lain, baru kemudian lu bisa jadi tersangka gitu. Oh, gitu. Kalau belum pernah ada apa-apa, walaupun misalnya ada bukti, ada petunjuk gitu ya, ada saksi dan lain-lain, lu tetap harus datang dulu, diinterogasi dulu sama polisi, baru ditetapkan lu sebagai tersangka atau enggak. Apa kabarnya yang namanya sudah divonis tapi orangnya nggak ada ya? Maksudnya kabur maksudnya. Pak Menko Polhukam yang baru. Pak, saya temannya dia loh Pak. Pak Jaksa Agung, calon Jaksa Agung yang baru. Pak, ya, tapi Namanya ikut dia Pak, saya ikut dia. Oke teman-teman. Tapi nggak banyak yang kabur. Yang banyak lagi belanja. Ya. Ya mungkin itu dari kita ya hari ini ya. Hari ini kita akan kaitan sambut dengan lagi. lagu-lagunya udah ada. Dan kasih komen sama kita, lu seneng lagu yang temanya kayak gini gitu ya, atau yang Cinta-cintaan. udah ngomongin K-pop aja K-pop gitu. Ya, atau yang Kasih tahu cinta-cintaan aja. banyak. Betul, nanti kita nggak akan kita buat videonya. Pokoknya kita kontras selalu dengan komen. Ya kan? Janganlah kita kan butuh masukan dari mereka Loh, juga. kayak kemarin ada yang komen di kita loh. Apa tuh? Wah bang gak rame, udahan aja. Kita masih terus aja ya kan, kita Iya, kontras gitu. sama komen. Iya. Oke, jadi teman-teman tetap berkreativitas. Betul. Sekarang saatnya lu yang bikin perubahan. Sekarang saatnya teknologi yang dipakai sama lu, bukan lu dibudak sama teknologi. Kita yang pakai teknologi. Betul. Stay foolish, stay hungry, bye. Siapa tuh? Yang Apple? Ah lupa lagi anjir, Steve gak Jobs. enak itu ya. Jadi nggak punch gitu loh. Iya apaan? Gue ulang ya, gue ulang ya. Iya. Jadi Gue teman-teman- lagi masih. Ya maksudnya gue ulang biar enak gitu, set gitu loh. Jadi teman-teman tetap kreativitasnya dijaga, jangan sampai kita ketinggalan teknologi. And stay foolish, keep hungry. Apa sih itu ya? Bukan stay foolish, keep hungry. Ya itulah, Ya, bodo amat. itulah. Itu adalah Ketemu Steve lagi. Jobs ya dan gue Anu. Dan saya Anya Anu. Kita ketemu lagi minggu di next depan episode di ya. Radio KW.